Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai implementasi sistem informasi pada bidang kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iqbal Habibi dengan NIM 231. Yang kedua ada Ahmad Farudin Zaki dengan NIM 241. Yang ketiga ada Cika Tirtania Prima Syasha dengan NIM 246. Yang keempat ada Nabila Zawinur Rahmawati dengan NIM 271. Sistem informasi tidak hanya menggabungkan teknologi informasi dengan manajemen, akan tetapi sistem informasi juga bermanfaat di bidang kesehatan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Sistem informasi membantu mengatasi masalah pada fasilitas yang kekurangan sumber daya sehingga menghasilkan kesehatan yang buruk dibandingkan dengan pengeluaran yang dimiliki. Beberapa opsi pada pendahuluan. Yang pertama, ada tantangan dan potensi IT. Yang kedua, pentingnya otomasi dan efisiensi. Yang ketiga, sektor kesehatan pada Afrika Selatan. Menurut para ahli, yang pertama ada Wian Sukmawati pada 2024. Sistem informasi manajemen rumah sakit sangat penting dalam mengintegrasikan layanan rumah sakit. Meskipun menghadapi tantangan, SIMS terbukti meningkatkan kepuasan layanan pasien. Yang kedua, menurut Fathrulian Adda pada 2023, sistem informasi kesehatan telah menjadi elemen penting dalam transformasi sektor kesehatan di Indonesia. Namun banyak tantangan yang membuat peningkatan SDM menjadi terhambat. Yang ketiga, menurut Dr. Siti Nur pada 2022, implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Kurangnya SDM yang berkualitas menjadi hambatan dalam penerapan SIK yang efektif. Alur penelitian. Yang pertama, latar belakang, identifikasi masalah dan solusi pada sistem informasi di bidang kesehatan. Kedua, metode, gabungan dari analisis kuantitatif dengan kualitatif dengan memahami makna pada sikap pengguna terhadap otomasi sistem. Yang ketiga, populasi dan sampel. Keempat, pengumpulan data. Kelima, instrumen penelitian. Keenam, validasi dan reliabilitasi. 7, analisis data. 8, hasil. Dan yang ke-9 adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana keterlibatan teknologi informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan. Yang kedua, apa faktor utama yang menyebabkan kurangnya informasi dalam pemilihan keputusan. Ketiga, bagaimana cara mengembangkan sistem informasi yang bisa membantu pasien, dokter, dan perawat dalam memilih keputusan. Dan yang keempat, seberapa efektif teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai pemilihan keputusan terhadap kualitas hidup mereka. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan melalui teknologi informasi, serta memberikan bukti dan panduan untuk investasi yang lebih tepat dalam sistem informasi di sektor kesehatan publik. Manfaat dari penelitian ini menyediakan bukti bahwa penggunaan TII dapat meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan sumber daya dalam perawatan kesehatan, terutama di lingkungan dengan keterbatasan ekonomi, serta menunjukkan potensi otomasi sistem kesehatan untuk mengurangi biaya, mengkoordinasikan perawatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia, dan mengukur peningkatan layanan kesehatan. Selanjutnya adalah case study. Case study yang pertama yaitu keterlambatan dalam memberikan layanan disebabkan oleh fakta bahwa banyak rumah sakit terus menerapkan pencatatan berbasis kertas. Karena hal tersebut, terciptalah Hospital Information System yang mencakup sistem elektronik riwayat medis, sistem informasi radiologi, dan sistem informasi farmasi. Termasuk dalam sistem ini, dengan penerapan HIS, waktu tunggu pasien berkurang hingga 30%. Case study kedua, tenaga medis harus dilatih secara menyeluruh sebelum dan setelah penerapan sistem karena mereka tidak memiliki pelatihan yang memadai. Dengan adanya Hospital Information System, tenaga media dapat lebih fokus pada perawatan pasien karena beban kerja administratif mereka berkurang.
Kesimpulan, meskipun sistem informasi kesehatan memiliki potensi besar untuk mengubah layanan kesehatan di negara berkembang, mereka menghadapi masalah dengan standarisasi data, infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan saat menerapkannya. Selain faktor-faktor tersebut, keberhasilan juga bergantung pada manajemen perubahan yang efektif. Sistem informasi kesehatan dapat meningkatkan pengalaman pasien dan efisiensi waktu. Lalu sarannya, fokuskan pada standarisasi data, investasi dalam infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan kebijakan perlindungan data. Gunakan manajemen perubahan yang efektif, lakukan evaluasi yang berkelanjutan, dan mendorong dukungan pemerintah dan inovasi teknologi untuk meningkatkan sistem informasi kesehatan dan meningkatkan layanan kesehatan. Berikut referensi dari data yang telah kita review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.